Bagaimana mungkin target investasi dinaikkan 1.850 triliun, anggarannya diturunkan. Dari target 1.400 triliun 2023 dengan anggaran 1,2 triliun lebih, sekarang dinaikkan tapi anggarannya diturunkan menjadi 600 miliar lebih. Ini yang membuat saya bingung. Saya sejak kecil udah berdagang, pernah menjadi pengusaha dan pernah menjadi ketua umum MIPMI, belum pernah menemukan teori ini. Ini teori baru ini. Dan saya minta kepada pimpinan tolong panggil Ibu Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas menjelaskan ini. Karena di akhir periode, apakah Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas sudah tidak takut lagi sama Pak Jokowi? Udah tidak mungkin lagi di reshuffle karena sudah di akhir periode, tidak mungkin diapa-apain, sehingga kementerian di bawah orang terdekatnya pun diturunkan nyaris 50%. Ini serius ini. Serius. Jadi ketiga, kan saya juga melihat Pak Menteri ini dekat sama Presiden terpilih. Apakah mereka sudah tidak punya harapan lagi untuk dipilih di kabinet, sehingga menteri terdekat pun dari Presiden terpilih anggaran diturunkan sampai hampir 50%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Investasi yang juga merangkap sebagai Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, ini sedang uring-uringan dengan para koleganya di kabinet, khususnya kepada Menteri Keuangan dan juga Kepala Bappenas Suharto Monoarfa. Sebab dalam anggaran tahun 2025 itu ternyata anggaran kementerian atau anggaran lembaganya itu dipotong sampai 50%, padahal targetnya itu tetap tinggi. Dan karena itulah kemudian Bahlil dalam rapat kerjanya dengan Komisi 6 yang membahas RKP, RKAL untuk tahun anggaran 2025, kemudian evaluasi penggunaan anggaran tahun 2023 dan semester pertama tahun 2024, Bahlil itu melampiaskan kekesalannya dan bahkan dia meminta agar Komisi 6 DPR RI itu memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Bappenas Suharto Monoarfa. Saya tidak bermaksud untuk mengeluh, enggak. Saya hanya mau memberikan satu diskursus untuk kita. Kalau tanggung jawabnya dinaikkan, idealnya itu juga harus dibebani dengan anggaran. Saya pikir itu di kampus manapun, di sekolah manapun. Karena beda dengan membangun gedung, beda dengan membangun jalan, beda dengan membangun jembatan. Kalau membangun gedung, membangun jembatan, membangun jalan, nggak ada uangnya nggak usah dibangun. Kalau RKP itu bicara angka nominal, dan ini akan mempengaruhi tentang proses pertumbuhan ekonomi nasional kita 2025. Apa yang terjadi pimpinan? Kalau kita lihat pada basis anggaran kita, coba lihat di slide nomor, slide nomor 6. Coba lihat slide nomor 6. Itu beban target investasi naik, tapi dibarengi dengan kenaikan anggaran. Gitu loh. Nah, ini tahun 2025 saya baru menemukan teori ekonomi kayak begini. Ini kita belajar semua ini. Karena itu saya tidak akan banyak bicara dalam rapat hari ini karena belum saya menemukan teorinya. Kalau memang pimpinan dan seluruh Bapak Ibu anggota DPR punya teori baru, tolong ajarin saya. Bagaimana mungkin target investasi dinaikkan 1.850 triliun, anggarannya diturunkan. Dari target 1.400 triliun 2023 dengan anggaran 1,2 triliun lebih, sekarang dinaikkan tapi anggarannya diturunkan menjadi 600 miliar lebih. Ini yang membuat saya bingung. Saya sejak kecil udah berdagang,
pernah menjadi pengusaha dan pernah menjadi ketua umum HIPMI belum pernah menemukan teori ini. Ini teori baru ini. Dan saya minta kepada pimpinan tolong panggil Ibu Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas menjelaskan ini. Nah karena itu dalam teori saya dengan basis anggaran yang ada, maka saya menurunkan RKP saya koreksi menjadi 800 miliar. Jadi saya ingin mengatakan dalam forum yang terhormat ini, RKP yang dibuat oleh Bappenas dan Menteri Keuangan 1.850 triliun itu tidak inheren bergaris lurus dengan anggaran yang diberikan. Nggak apa-apa biar media tahu. Jadi saya menyarankan kepada pimpinan lewat rapat yang terhormat, karena bapak-bapak mewakili rakyat, kita revisi aja RKP-nya. Dari 1.850 triliun menjadi 800 triliun, karena itu rasionalisasi yang saya buat dengan tim saya. Jadi saya mohon maaf, saya tidak mau juga menjadikan staf saya ini jadi kambing hitam besok nanti kalian rapat kemudian anggota DPR yang terhormat ini nanya kepada mereka dikasih beban, nggak dikasih fasilitas. Kalau saya kan insya Allah kalau umur panjang sampai Oktober selesai. Tapi mereka kan dilanjutkan gitu kan. Gitu loh. Jadi saya tidak ingin meninggalkan legacy yang kurang bagus untuk tim saya gitu loh. Jadi dan ini bisa menjadikan sebagai notulensi. Begitu ada rapat nanti pasca 2024, 2025 kalian meminta pertanggungjawaban kepada tim saya, jangan meminta 1.850 triliun untuk realisasi investasi. Jadi 800 triliun aja pimpinan. Ya terserahlah gitu. Dan menurut saya ini teori yang belum pernah saya temukan. Tapi kalau pimpinan dan Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat punya tanggapan lain terhadap teori baru, tolong ajarin kami, biar kami bisa menyesuaikan gitu. Yang kedua pimpinan, saya pikir nggak ada lagi program yang perlu kita bahas, hanya itu saja. Apa yang mau dibahas? Dan 650 triliun ini kita mendorong pertumbuhan ekonomi di Republik Indonesia. Kalau kita lihat basis anggarannya, camat di DKI Jakarta anggarannya lebih besar daripada kementerian ini. Dan kalau boleh pimpinan, kalau begini terus ya rapatnya cukup 1 tahun 1 kali saja lah. Apa yang kita mau evaluasi kalau model kayak begini. Saya pikir itu aja pimpinan, supaya rapatnya bisa cepat selesai. Terima kasih. Kekesalan Bahlil itu ditanggapi dengan senyum-senyum oleh Wakil Ketua Komisi 5 Sarmuji yang memimpin rapat kerja. Kata dia ini sebenarnya Bahlil itu salah kamar kalau dia marah-marahnya di DPR. Sebenarnya intonasi tinggi Pak Menteri ini salah kamar. Mestinya intonasi tinggi ini di rapat kabinet, nah, itu baru cocok. Gitu. Kalau di sini kan kita mau apa juga selain menyetujui. Ini memang menarik ya kalau Bahlil seperti biasa memang dia selalu ekspresif setiap kali dia menyampaikan menyampaikan paparannya atau apapun itu memang selama ini seperti itu Bahlil. Tapi bahwa kemudian dia melampiaskan kesalannya kepada koleganya di kabinet ini yang kemudian rupanya ya mengundang senyum dari para anggota DPR Komisi 6 dan tidak hanya waktu menjawab Bahlil tapi ketika akan menyampaikan kesimpulannya itu Wakil Ketua Komisi 6 Sarmuji itu kembali mengingatkan bahwa ya ini harus diselesaikan di dalam kabinet, apalagi kata dia ini menurut saya agak nggak bisa dipercaya bahwa ada menteri seperti Sri Mulyani dan Suharto Monoarfa itu berani memotong anggaran di kementerian yang dipimpin oleh menteri yang dikenal sangat dekat dengan Pak Jokowi. Tentang anggaran, tadi saya sudah sampaikan, curhatan Pak Menteri memang agak salah kamar. Jadi mestinya ini diselesaikan di domain eksekutif terlebih dahulu, baru kita menyetujui atau tidak menyetujui. Yang kedua, saya ingin kita berkaca juga dan husnuzon saya kepada Menteri Keuangan dan Bappenas, jangan-jangan karena Menteri Keuangan yakin betul dikasih anggaran berapapun investasi tercapai di tangan Pak Bahlil ini. Jadi saya khawatir itu kalau kita mau husnuzon, ya kan? Jadi apakah Menteri Keuangan itu berpikir seperti itu? Karena melihat track record Kementerian Investasi lalu menurunkan pagu anggaran, tetapi tetap mencantumkan target pertumbuhan investasi sedemikian tinggi sampai 1.800 triliun.
Yang kedua, karena ini di akhir periode, apakah Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas sudah tidak takut lagi sama Pak Jokowi? Udah tidak mungkin lagi di reshuffle karena sudah di akhir periode, tidak mungkin diapa-apain, sehingga kementerian di bawah orang terdekatnya pun diturunkan nyaris 50%. Ini serius ini, serius. Jadi ketiga, kan saya juga melihat Pak Menteri ini dekat sama Presiden terpilih. Apakah mereka sudah tidak punya harapan lagi untuk dipilih di kabinet, sehingga menteri terdekat pun dari Presiden terpilih anggaran diturunkan sampai hampir 50%. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan diagnosis ini juga layak untuk disampaikan karena ini kementerian yang sangat penting. Saya tidak yakin orang secerdas Menteri Keuangan tidak menganggap investasi ini bagian penting dari pertumbuhan ekonomi. Dan saya juga tidak yakin tentang pengetahuan disiplin anggarannya. Kalau mau targetnya naik, anggarannya juga harus naik. Jadi pertanyaan mengapa itu harus dijawab juga oleh kita semua, terutama oleh Pak Menteri Investasi. Jadi mudah-mudahan husnuzon tadi itu yang betul. Jadi karena udah yakin betul berapapun kasih anggaran tetap tercapai pertumbuhan investasi kita. Nah, menarik ini ya, apa yang dikatakan oleh Sarmuji tadi ya. Dia tidak, kalau tadi dia menyebut bahwa Pak Bahlil itu disebut sebagai menteri yang paling dekat begitu ya. Kok berani-beraninya Ibu Sri Mulyani memotong anggarannya begitu ya. Soal ini saya kira benar, memang Bahlil ini dikenal sekarang ini menjadi salah satu menteri paling dekat. Khususnya misalnya dalam kasus tambang ini saja kan. Dia misalnya ribut dengan Pak Luhut yang dikenal menteri paling super dekat dengan Pak Jokowi soal pemberian lahan tambang untuk atau konsesi tambang untuk ormas-ormas keagamaan itu. Dan Pak Luhut pada waktu itu kan nggak sepakat ya, tidak setuju. Tetapi ternyata Bahlil bisa lebih meyakinkan Pak Jokowi, dan seperti kita tahu sekarang konsesi tambang sudah mulai dibagikan. Yang sudah mengajukan adalah Nahdlatul Ulama. Nah, tapi kalau tadi disinggung bahwa dia juga orang yang sangat dekat juga dengan presiden yang terpilih, yakni Prabowo Subianto, ini kayaknya saya agak ragu-ragu mempertanyakan apakah betul bahwa Bahlil juga punya kedekatan yang sama dengan Pak Prabowo, seperti dia punya kedekatan dengan Pak Jokowi. Mungkin kalau dengan Gibran, iya ya, karena bagaimanapun Gibran adalah anaknya Pak Jokowi. Tapi kalau dengan Pak Prabowo, nah kita masih jadi tanda tanya. Kita tinggal lihat apakah nanti Bahlil akan masuk dalam di kabinet atau tidak. Tapi memang sebelumnya beredar kabar bahwa Pak Jokowi itu minta kepada Pak Prabowo bahwa salah satu menterinya yang dia minta untuk dimasukkan kembali di kabinet adalah Bahlil. Jadi apakah uring-uringannya Bahlil ini jadi kemarahan dia di terakhir di kabinet, dan atau dia nanti akan masuk di kabinet lagi. Nah, kalau dia nanti bisa masuk di kabinet sementara Sri Mulyani itu dipastikan juga sudah tidak akan masuk di kabinet, dan orang seperti Suharto Mono Arfa saya kira karena partainya juga P3 juga tidak masuk di parlemen, dia kemungkinan juga tidak akan masuk lagi di kabinet. Kalau Bahlil masih tetap dipercaya sebagai Menteri Investasi, dia bisa dong menaikkan lagi anggarannya yang tadinya dipotong tinggal setengahnya oleh Sri Mulyani. Saya Rusman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.